Episode 64. Banyak omong. Apa kamu lupa kalau aku ini lebih pintar dari kamu? Tentunya aku pakai racun yang tidak akan ketahuan oleh Kak Brian dong Kania. Iya, karena racun itu aku sendiri yang buat. Dikstrak dari tumbuh-tumbuhan yang hidup secara alami. Oleh sebab itu, racunnya tidak akan mudah terdeteksi oleh tenaga medis. Ihsan bicara dengannya senyum bangga di bibirnya. Ya, kalaupun terdeteksi, itu akan lama, tidak akan terlihat. Dalam waktu dekat, kata Cynthia menyambung. Cepat buka mulutnya, ucap Cynthia sambil bersiap-siap membuka penutup botol tersebut. Brak, pintu kamar itu terbuka lebar dengan pintu yang terbanting. Dengan sangat keras, di depan pintu kamar tersebut, sudah ada Brian dengan mata melotot, menatap tajam ke arah Cynthia. Juga ada Johan, Pak Hadi, Bu Ninik, dan Rian. Cynthia. Suara parau akibat menahan geram terdengar. Sangat nyaring diucapkan oleh Brian. Tangan Brian mengepal, menggenggam dengan sangat erat dengan mata melebar dan tatapan tajam. Brian berjalan masuk ke dalam. Lepaskan dia, ucap Brian lantang pada Ihsan yang memegang Kania. Kak Brian, ini. Telah. Sebuah tamparan mendarat di wajah Cynthia sekarang. Cynthia langsung memegang pipinya yang panas dan terasa sangat perih. Dengan perasaan tak percaya, Cynthia menatap Brian sambil terus memegang pipinya yang sakit. Kak Brian menampar aku, tanya Cynthia dengan air mata yang tidak bisa ia tahan lagi. Ya, kamu pantas mendapatkan tamparan itu. Kemudian, dengan rasa tak sabar lagi, Brian meninggalkan Cynthia tanpa menunggu Cynthia membuka mulut untuk bicara. Ia langsung melayangkan sebuah pukulan ke wajah Ihsan yang baru saja melonggarkan tangannya dari tangan Kania. Laknat, kamu pantas mati pengkhianat, ucap Brian. Setelah Ihsan terhuyung akibat pukulan keras yang ia berikan. Dan sepertinya ia ingin melanjutkan pukulannya lagi pada Ihsan. Tapi Johan segera menahan niat Brian itu. Brian, cukup. Serahkan dia padaku dan Pak Satpam. Biar kami berdua yang mengurusnya. Iya, Tuan Muda, biar kami yang mengurus pengkhianat ini. Tuan Muda sebaiknya perhatikan Nona Kania. Karena sepertinya Nona Kania sedang sangat membutuhkan perhatian. Tuan Muda, Rian menyambut dengan penuh semangat. Baiklah, aku serahkan pengkhianat ini pada kalian berdua. Beri dia pelajaran yang berat sebelum kita serahkan pada pihak berwajib. Siap, Tuan Muda, ucap mereka berdua serentak. Keduanya langsung bergerak mendekati Ihsan yang masih terduduk di lantai dengan sudut bibir yang luka. Ia tidak bisa melawan saat Johan dan Rian datang mendekat dan bersiap-siap memberikan hadiah padanya. Ternyata, orang baik sepertimu punya hati yang sangat busuk. Ihsan, aku tidak menyangka kamu tega melakukan hal ini, ucap Rian sambil menatap sedih pada adik tirinya. Makanya, jangan menilai orang dari luar saja, ucap Johan. Ihsan tidak menjawab. Ia tahu apa yang ia lakukan itu salah. Sekarang, ia malu pada kakak tirinya yang ia anggap jahat itu. Keduanya pun menjalani perintah dari Brian. Sedangkan Brian mendekati Kania yang masih berdiri tegak. Dengan perasaan takut. Apa kamu baik-baik saja, sayang? Tanya Brian sambil melihat Kania dengan tatapan cemas. Brian bukannya menjawab, Kania malahan langsung menghambur ke dalam pelukan Brian sekarang. Ia memeluk Brian dengan sangat erat. Tenang, Kania, ada aku di sini sekarang. Kamu akan baik-baik saja, karena aku akan melindungimu sekuat tenagaku. Kania tidak menjawab. Dia hanya terus memeluk tubuh Brian dengan sangat erat. Dia merasa begitu tenang saat ia melakukan hal itu. Pelukan Brian memang tepat.
Ternyaman buat Kania. Merasa sangat sakit hati, Cynthia kini kehilangan akal sehatnya. Ia mengambil racun dari botol yang berbeda, lalu berjalan cepat menghampiri Kania dan Brian. Aku tidak akan rela melihat kalian berbahagia. Terimalah ini sebagai balasan atas sakit hati yang kalian berikan padaku. Cynthia bicara dengan nada tinggi sambil bersiap-siap menyiramkan racun yang ada dalam genggamannya pada Kania dan Brian. Melihat hal itu, Bu Ninik yang berada tak jauh dari Cynthia segera mengambil langkah besar untuk menghalangi niat jahat Cynthia. Bu Ninik memegang tangan Cynthia dan membalikan arah tangan itu ke wajah Cynthia sendiri. Ah! Seketika, pekikan keras terdengar dari mulut Cynthia. Semua perhatian pun tertuju pada Cynthia sekarang. Panas! Panas! Tolong aku! Panas! Cynthia berteriak sambil mengibas-ngibaskan tangannya ke wajah. Efek racun yang tertuang ke wajahnya pun segera terlihat. Wajah Cynthia memerah bak, kulit yang telah tersiram air panas. Cynthia. Brian terlihat kaget. Kak Brian, tolong aku. Panas, Kak. Brian, cepat. Bawa Cynthia ke rumah sakit, ucap Kania ikut panik. Pada saat itu juga, beberapa orang polisi sampai ke kamar tersebut bersama Pak Dayat. Tuan muda, ucap Pak Dayat kebingungan. Apa yang terjadi? Tanya polisi itu penuh selidik. Melihat tidak untuk waktu untuk yang ada di sana buat menjelaskan. Apa yang terjadi? Polisi itu langsung menyarankan Cynthia untuk dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Brian pun memerintahkan Johan dan Rian untuk membawa Cynthia ke rumah sakit, sedangkan dia tetap berada di rumah untuk menjaga Kania. Kak Brian, aku sakit pun kamu tidak peduli sedikit pun. Yang kamu peduli cuma orang yang kamu sayang, sedangkan aku, kamu tidak anggap sama sekali. Kata Cynthia dalam hati sambil berderai air mata. Yang butuh kamu sekarang itu aku, karena aku yang sakit Kak Brian, sedangkan orang yang kamu sayang, dia tidak kenapa-napa, dia baik-baik saja, kata Cynthia lagi. Dalam hati sambil terus melihat Brian yang sedang memperhatikan Kania. Dengan berat hati, Cynthia pun mengikuti langkah kaki Johan dan Rian. Dia dibawa keluar dari kamar untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, polisi sibuk mengamankan Ihsan yang kelihatannya sedikit babak belur karena pelajaran yang Johan berikan tidaklah terlalu keras. Brian dan Kania juga dimintai keterangan terkait apa yang baru saja terjadi. Setelah menerima semua penjelasan dan keterangan, polisi itu pamit untuk menindaklanjuti kasus itu dengan membawa semua barang bukti. Cynthia juga ditetapkan sebagai tersangka karena kamar itu ternyata punya kamera tersembunyi yang diletakkan pada salah satu pot bunga. Semua bukti yang memberatkan Cynthia terekam jelas di kamera tersebut, yang membuat ia dinyatakan bersalah sekarang. Cynthia tidak mungkin bisa mengelak lagi, karena setelah melihat barang bukti tersebut, polisi langsung bergerak menuju rumah sakit untuk menangkap Cynthia.